Halo Bapak Ibu hebat, salam dan bahagia. Saya Singko Naomi Martalena Nenggolan. Saya merupakan sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2024. Berikut ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan platform teknologi secara tatap muka. SD Negeri 15368 Pinang Sori 1. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada saya untuk berbagi praktik baik mengenai penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan platform teknologi. Jadi sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan saya Singgunung Martalena Nenggolan. Saya berasal dari SMP Negeri 21 Pinang Sori. Jadi saya saat ini merupakan sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2024. Jadi mungkin pertanyaan muncul di benak Bapak Ibu, apa itu sahabat teknologi? Kenapa ada sahabat teknologi? Selama ini yang ada guru penggerak. Jadi kalau sahabat teknologi ini merupakan ada program dari Kemdikbud yang saya ikuti yang namanya Pembatik. Kalau kita berhubungan Pembatik, jadi pembatik ini terdiri atas 4 tahapan, 4 level. Jadi untuk tahun 2024 jumlah pendaftar pembatik ini 319.000 orang untuk seluruh Indonesia. Jadi ini berbeda dari tahun lalu, hanya sekitar 80.000. Jadi kenaikan untuk tahun ini 4 kali lipat sebesar 319.000. Kemudian untuk Sumatera Utara jumlah pendaftar itu ada sekitar 1.500 kalau tidak salah saya. Jadi ini tahapan dalam pembatik ada 4 level. Mulai dari level 1 namanya literasi, dan jika dinyatakan lulus maka masuk ke level 2. Di level 2 ada nanti namanya implementasi pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita praktek belajar di dalam kelas yang memanfaatkan TIK atau platform teknologi. Setelah dinyatakan lulus di level 2 masuk ke level 3. Ya, di level 3 nanti ada 3 jenis lulusannya. Ada yang tidak lulus, yang kedua lulus tapi tidak lolos ke level 4, dan yang ketiga itu lulus dan lolos ke level 4. Jadi yang berhak lulus dan lolos ke level 4 itu memiliki termasuk peringkat 30 besar dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi saat ini itulah saya sekarang, saat ini masuk 30 besar tingkat Sumatera Utara, dan baru ini pertama kali untuk Kabupaten Tapanuli Tengah masuk sebagai sahabat teknologi Sumatera Utara. Jadi setelah ini nanti baru masuk nanti ke 5 besar. Tahapan untuk masuk 5 besar, dari 5 besar nanti terpilih 1 orang sebagai yang namanya dinobatkan sebagai duta teknologi tiap provinsinya. Jadi ini tujuan saya nanti dari 30 besar ke 5 besar. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya di sini berbagi praktik baik itu merupakan tugas kami di level saat ini 30 besar. Tugas kami adalah berbagi ke sekolah-sekolah, dan sebelumnya ini saya sudah minta izin ke Dinas Pendidikan untuk berbagi ke sekolah-sekolah. Dan saat ini saya berada di sini, makanya kemarin saya minta izin ke kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, langsung saja masuk ke materi saya, yaitu berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan yang namanya platform teknologi. Jadi Bapak Ibu, di zaman sekarang kan sudah serba canggih, semua serba pakai IT. Jadi ini kita sebut era digitalisasi. Jadi di sini tuntutannya guru harus mampu berinovasi untuk melakukan perubahan, untuk melakukan transformasi pembelajaran dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kemudian selain itu juga guru saat ini dituntut harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang berpihak kepada murid artinya kita bisa memenuhi kebutuhan murid kita yang beraneka ragam yang ada di dalam kelas. Ini sesuai dengan filosofi atau pemikiran dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran itu harus berpegang pada kodrat alam. Kodrat alam ini tadi yang berpihak pada murid, kita mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan kodrat zaman di sini yaitu era digitalisasi saat ini. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya terkait masalah praktik dari saya tadi. Kenapa itu guru harus berinovasi? Kalau tidak berinovasi kan memangnya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan belajar murid dan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Jadi ini semua nanti akan saya jawab melalui yang namanya metode STAR. Ya, metode STAR terdiri dari huruf S itu merupakan situasi, T itu adalah tantangan, A itu aksi, R itu adalah refleksi. Untuk situasi yang saya angkat adalah situasi yang ada di sekolah saya, bukan di sekolah lain. Jadi ini solusi dari permasalahan yang ada di sekolah ini berbeda-beda. Ya. Kalau yang di sini saya ambil situasi di sekolah saya. Jadi saya melihat dari 3 aspek: guru, siswa, sarana, dan prasarana. Dimana kalau untuk guru, mungkin ini pada umumnya di semua sekolah seperti itu. Metode pembelajaran itu kurang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu tidak berpihak kepada murid. Ya. Kemudian dari siswa, peserta didik di dalam kelas itu kurang aktif dan sering merasa bosan karena pembelajarannya tidak menarik atau kurang menyenangkan, sehingga motivasi belajar siswa di dalam kelas itu menurun. Kemudian dari sarana dan prasarana, untuk sekolah tadi memang memiliki sarana berupa Chromebook, tetapi jumlahnya terbatas. Padahal Chromebook ini sangat bagus jika digunakan sebagai alat penunjang pembelajaran berbasis TIK. Jadi ini ketiga aspek ini semua itu adalah hasil untuk rapor pendidikan kami di tahun ini. Rapor pendidikan SMP Negeri 2 tahun ini, yaitu nilai capaian kualitas pembelajaran tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,58 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Di mana tahun 2023 itu jumlah kualitas pembelajaran 68,01%, sedangkan tahun 2024 turun menjadi 65,46%. Oke, inilah tampilan dari rapor pendidikan kami dari sekolah SMP Negeri 2 Pinang Sori. Jadi ini ada 6 situasi.
Yang kuning itu adalah kemampuan literasi dari siswa. Ya. Jadi yang 5 ini sudah baik. Tapi yang saya garis bawahi di sini untuk kualitas pembelajaran mengalami penurunan yang sangat besar jika dibandingkan dengan 4 situasi lainnya. Ya, kualitas pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kualitas pembelajaran di tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 2,58. Setelah saya mempelajari yang namanya akar masalah di sini, ketahuan lagi mana sebenarnya sumber masalah kenapa kualitas pembelajaran itu menurun, yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru di dalam kelas, di mana metode pembelajaran guru yang dilakukan dalam kelas mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar 4,43% dari tahun 2023. Tahun 2023 itu 65,21%, sedangkan di tahun 2024 sangat signifikan penurunan sebesar 60,8%. Kemudian lanjut ke metode STAR yang kedua, D, yaitu tantangan. Saya juga menilai dari ketiga aspek, yaitu dari guru, siswa, sarana, dan prasarana. Dimana kalau untuk guru, tantangan yang sering dihadapi di lapangan di sekolah kami yaitu pelatihan yang kurang kepada pendidik mengenai cara pemanfaatan platform teknologi. Jadi kita ketahui bersama, selama ini kalau ada pelatihan di dinas atau pelatihan di manapun itu, yang sering diutus adalah pegawai negeri. Ya, pegawai negeri. Jadi yang sering terasa di sini kemampuannya, pengetahuannya adalah pegawai negeri. Dan jarang diimbaskan di sekolahnya sendiri. Jarang diberitahu kepada teman guru yang lain. Sehingga seringkali teman-teman kita, guru yang mono, jadi tidak mengerti bagaimana itu. Karena tidak pernah mendapat pelatihan. Kemudian yang kedua, manajemen waktu dalam merancang pembelajaran berbasis TIK. Ya, ini juga saya alami. Saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagian besar dominan itu di setiap sekolah lebih banyak ibu daripada bapak guru. Jadi pasti untuk ibu guru sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk urusan. Jadi memang untuk membuat pembelajaran, merancang pembelajaran yang menggunakan TIK itu sangat sulit, memakan waktu. Jadi terkadang kita ya sudah apa yang kita saja disampaikan kepada anak tanpa memikirkan bagaimana cara membuat pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kemudian tantangan untuk siswa. Setelah kami melakukan asesmen di awal mengenai profil murid, ya, salah satunya dari tingkat perekonomian. Untuk orang tua siswa di sekolah kami itu perekonomiannya itu menengah ke bawah, sehingga tidak semua siswa memiliki gawai berupa HP. Ya. Padahal HP ini sebenarnya jika dimanfaatkan untuk hal yang mungkin sangat baik sekali untuk dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian untuk sarana dan prasarana. Walaupun tadi seperti yang saya sampaikan di sekolah kami ada Chromebook, tetapi tidak cukup untuk mengcover semua siswa yang ada dalam satu kelas. Chromebook yang ada sama kami itu 15, tetapi yang baik sampai sekarang itu tinggal 8. Kadang dalam satu kelas minimal itu siswa ada 20 orang, tidak cukup. Makanya untuk mengatasi itu kan perlu juga gawe atau HP dari siswa untuk menyimbangi. Kemudian setelah dari tantangan ketiga aspek ini, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan tersebut sehingga pembelajaran yang nanti di akhir akan berpihak kepada murid. Maka di sini lanjut ke metode STAR yang berikutnya, yaitu aksi yang saya lakukan atau solusi yang saya lakukan di sekolah kami. Ya. Jadi aksi yang saya lakukan yaitu saya beri judul Migadis, merupakan transformasi pembelajaran dan platform teknologi. Apa itu Migadis? Migadis itu merupakan akronim dari multimedia pembelajaran interaktif, game, edukasi atau permainan yang mengarah ke pendidikan, kemudian diferensiasi. Nah, lanjut kita yang pertama, multimedia pembelajaran interaktif. Apa itu multimedia pembelajaran interaktif? Multimedia pembelajaran interaktif itu merupakan suatu media pembelajaran yang menggunakan atau berbasis teknologi yang diharapkan mampu memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian aplikasi, ya, tadi kita menggunakan platform teknologi. Maka platform teknologi yang digunakan berupa aplikasi bentuk Canva. Mungkin Bapak Ibu di sini sebagian sudah tahu cara penggunaan Canva, aplikasi Canva. Kemudian ada Google Slide, ada PowerPoint, ada Articulate Storyline, ada juga Google Sheet, ya. Oke, itu untuk multimedia pembelajaran interaktif. Lanjut solusi saya yang kedua yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu suatu pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar berpihak pada murid. Karena tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi anak yang beraneka ragam. Ya. Untuk diferensiasi ada dua jenis yang bisa kita bedakan dari aspek kebutuhan belajar dan ada strategi pembelajaran. Untuk aspek kebutuhan belajar murid itu ada 3. Yang pertama kesiapan belajar. Nah di sini kesiapan belajar artinya mungkin tingkat pengetahuan awalnya. Ya, untuk minat belajar terkadang anak suka bermain, dia belajar sambil bermain. Ada yang tipe anak suka serius, ada anak yang suka olahraga, ada anak yang suka matematika seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu profil belajar murid. Salah satunya tadi seperti yang saya katakan adalah melihat dari profil belajar murid yaitu tingkat perekonomiannya, sukunya apa. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi pembelajaran yang sering digunakan dalam diferensiasi yaitu diferensiasi konten. Nah, ini di sini kalau misalnya di dalam kelas konten yang kita kasih itu beraneka ragam, bukan hanya satu. Contoh, ketika kita mengajar di kelas kita hanya ngomong saja dari awal sampai akhir, berarti kan itu satu jenis yang kita kasih sama jalan. Dan anak terkadang cepat bosan. Nah, jadi kalau dikatakan diferensiasi konten, kita macam-macam kita kasih di dalam kelas itu. Ada yang kita kasih bahan bacaan, contohnya. Ada kita kasih video, ada kita kasih mereka berkegiatan, bergerak, contohnya. Nah, kemudian ada diferensiasi proses. Nah, pada saat melakukan itu pun sudah disebut dia diferensiasi proses. Kemudian ada diferensiasi produk. Kalau produk ini hasil, cenderung hasil. Misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita suruh anak membuat puisi. Ada puisi bentuk dibacakan.
lihat hasil produknya. Ada puisi misalnya dinyanyikan dalam bentuk nyanyian, puisinya dinyanyikan. Nah itu sebenarnya merupakan diferensiasi produk. Jadi tidak sama semua anak angkasnya. Oke, baik. Inilah bentuk MPI yang saya gunakan di dalam kelas, yaitu karena saya guru IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, jadi di sini sebentar saya tunjukkan contoh MPI yang sudah saya buat, saya rancang, dan inilah yang menetapkan saya masuk ke 30 besar se-provinsi Sumatera Utara. Sebentar Bapak Ibu. Inilah MPI yang sudah saya buat. Dengar kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi ini merupakan contoh dari MPI. MPI di sini adalah multimedia pembelajaran interaktif, di mana kita setiap mengklik tombol, jadi tidak perlu menekan lanjut tidak. Tetapi di sini bisa kita sukai mana mau yang kita pelajari. Contoh ini untuk masuk ke menu berikutnya, tinggal klik saja yang start, sama seperti HP. Start. Ya. Oke, tekan enter. Nah, ini dia menu-menu dalam pembelajarannya. Di sini semua sudah saya buat dari segi tujuan pembelajaran. Sekarang lagi booming-boomingnya ice breaking ya Bapak Ibu ya. Ada ice breakingnya, ada materinya, ada latihan soal, ada kuis, dan ada referensi. Nah, jadi contohnya di sini untuk petunjuk, kita gunakan petunjuk dalam MPI biar anak bisa mengoperasikan situ yang mana-mana. Ya, ini bentuk petunjuknya. Dimana kalau tanda seperti ini merupakan menu utama, yang seperti ini halaman sebelumnya, yang next halaman selanjutnya, dan bentuk gambarnya adalah menu materi pembelajaran visual seperti saya tunjukkan. Tinggal diklik saja apa bisa, ya. Jadi diferensiasinya saya buat dalam materi pembelajaran. Oke, di sini ada saya buat materi pembelajaran dalam bentuk 3 bagian. Ya. Jadi ini video, ada video yang saya buat langsung saya buat sendiri dalam bentuk animasi. Kedengaran tidak suara seperti ini? Kita sudah mempelajari mengenai kemudian keluar secara generatif atau seksual. Selamat datang. Kemudian untuk materi pembelajaran dalam bentuk visual. Jadi di sini perkembangan vegetatif ini ada saya buat ringkasan 5 bagian, ada dari segi pengertian, dari pembagian, kemudian dari jenis. Ya, jadi anak-anak mana mau yang dipahami, mana yang mau dipelajari bisa tinggal diklik dan mana mau dimau. Misalnya ini jenis vegetatif alami. Ya, langsung lihat di sini ada 7 jenis vegetatif alami langsung dinampakkan. Kalau mau ke yang berikutnya biar lebih jelas bisa. Atau mau mempelajari per jenisnya, contohnya umbi lapis, ini langsung muncul umbi lapis. Ya, ada contoh-contohnya, ada bentuk pengertiannya. Ya, kalau mau kembali ke awal bisa. Kembali. Ini dari segi misalnya pengertiannya ini begitu ya. Jadi semua udah langsung dibuat dalam satu aplikasi, tersedia dalam satu aplikasi. Oke. Kemudian untuk latihan soal di sini nanti ada saya buat 2 bagian. Ini dia soalnya, untuk soal dari perkembangan vegetatif. Misalnya kalau si anak menjawab A contohnya, ini Jawaban Anda salah. Silakan coba lagi. Nah, ini kalau dia jawabannya salah. Betul. Jadi kembali lagi, jika soalnya mau diulang kembali lagi ke nomor 1, berarti ke nomor 1. Ya. Kemudian jika si anak menjawab benar, maka dia akan menjawab seperti ini. Selamat, jawaban Anda benar. Ya. Itu bentuk latihan soalnya. Kemudian untuk kuis di sini saya integrasikan atau saya masukkan juga aplikasi yang namanya aplikasi Orwell. Jadi di sini langsung aplikasi lain. Jadi bukan hanya satu aplikasi, ada beberapa aplikasi yang saya masukkan ke dalamnya. Nah, jadi ini bentuk soal lagi, bentuk permainan juga. Diputar dulu. Oke, nah, jadi dia seperti ini. Jika dia menjawab seperti ini, berarti dia salah. Nanti kembali. Jadi si anak-anak saya yakin mereka pasti senang untuk membuat seperti ini. Ibu. Salah juga. Nah, berarti itu jawab. Begitulah Bapak Ibu mengenai MPI yang sudah saya buat. Jadi di sini semua ada tercover langsung di dalamnya semua. Jadi tidak perlu buka alat buku halaman sekian untuk latihan soal, buka buku halaman sekian untuk materi. Jadi tidak repot. Semua sudah ada dalam satu aplikasi semua. Baik dia dari aplikasinya, semua pembelajar, semua pokoknya sudah siap. Ya. Itulah MPI yang saya buat Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan materi kita. Sedikit lagi ya Bapak Ibu.
Kemudian lanjut yang selanjutnya tadi kan digaji salah satunya adalah game edukasi. Jadi game edukasi saya arahkan ke model pembelajaran yang namanya model game based learning. Ya, apa itu model game based learning? Yaitu metode pembelajaran yang menggunakan game atau permainan sebagai alat untuk mengajarkan materi. Langkah-langkahnya atau sintaksnya ada di situ, ada 6 langkah. Memilih game sesuai topik, melakukan penjelasan konsep. Di sinilah nanti saya tampilkan MPI-nya di penjelasan konsep. Kemudian yang ketiga membuat aturan permainan dalam gamenya, dalam pembelajarannya. Kemudian saatnya bermain game, setelah selesai bermain game baru merangkum pengetahuan. Dan yang terakhir itu adalah melakukan refleksi. Bagaimana apakah siswa lebih mengerti atau tidak. Kemudian aplikasi yang saya gunakan seperti saya ucapkan tadi adalah aplikasi Warwol. Nah, ini merupakan implementasi atau pelaksanaan yang saya lakukan di kelas, yaitu menggunakan MPI dan menggunakan model game based learning. Halo Bapak Ibu Bapak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sinkronomi Martalena Ninggolan. Saya guru SMP Negeri 21 Atta Pinang Sore. Saya merupakan sahabat teknologi Sumatera Utara. Satu peserta didik memimpin jawab. Kemudian saya mengecek kehadiran siswa. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini saya mengikuti sesuai aturan sintaks pada model pembelajaran game based learning, yaitu dengan menentukan game sesuai dengan topik yang diajarkan. Siswa perlu mengetahui dalam kriteria pembelajaran di mana di kelas tersebut, di mana nanti saya sudah tentukan kelompok-kelompoknya. Jadi itu ada saya tentukan 3 kelompok. Jadi kelompok 1 nanti maju, kelompok 1 maju. Saya bagi 2 grup lagi. Ada grup yang bertanya, ada grup yang menjawab. Jadi nanti grup yang bertanya nanti membuat pertanyaan sesuai nanti. Ada nanti saya tunjukkan dalam aplikasi Warwol kata-kata yang berkaitan sama perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Contoh, saya buat di situ misalnya umbi lapis. Jadi bagaimana cara si siswa yang grup bertanya ini, mereka sendiri yang menyusun pertanyaan apa kira-kira pertanyaan yang bisa aku buat biar mereka yang tidak menjawab sesuai dengan yang tertera pada layar aplikasi Warwol yaitu umbi lapis. Contoh, bawang merah itu merupakan perkembangbiakan apa? Jadi si siswa yang menjawab nanti umbi lapis, benar, saya buat skor benar. Di situ seperti kuis jadinya permainan seperti yang di televisi. Nah, jadi itu dia. Setelah itu nanti itu ada 5 soal untuk sesi 1, saya buat 2 sesi. Sesi 2 nanti saya ganti, saya bolak-balik lagi. Yang bertanya menjadi menjawab, yang menjawab menjadi yang bertanya. Jadi mereka sendiri yang membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan itu bukan dari saya hanya memfasilitasi kata-kata yang nantinya ditegaskan yang menjawab sesuai dengan peraturan itu. Jadi yang menjawab biasanya membelakangi layar monitor, ya, membelakangi layar monitor. Jadi mereka hanya mendapatkan kunci dari yang bertanya. Seperti itu di kegiatan saya di pembelajaran saya. Jadi inilah yang saya gunakan di dalam implementasi pembelajaran yaitu Digadi. Di dalamnya ada multimedia pembelajaran interaktif. Di dalam multimedia pembelajaran interaktif, saya buat bermacam-macam materi. Ada bentuk video tadi seperti yang tunjukkan, ada bentuk pembelajaran, dan ada praktik. Jadi itu dia Bapak Ibu bentuk apa tadi. Kemudian yang terakhir lah masuk ke metode STAR yang terakhir yaitu refleksi. Ya. Nah, jadi di sini ada beberapa refleksi yang saya lakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas, yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam MPI itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran multimedia berupa multimedia pembelajaran interaktif sehingga siswa itu menjadi lebih aktif di dalamnya. Tidak perlu lagi kita menjelaskan, kita hanya membimbing mereka ke bangku kelas ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, dia menerapkan pembelajaran model pembelajaran game based learning dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan karena menarik dan bermain dan tidak bosan siswa. Kemudian yang selanjutnya saya juga dapat mengembangkan kompetensi pembelajaran dalam menggunakan platform teknologi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu kegiatan berbagi praktik baik saya hari ini. Nah, jadi kalau jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dulu saya persilakan. Itu saja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya Bu. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas belajar murid? Sedangkan saya lah dulu ketua di kelas semata-mata IT enggak paham. Ada laptop ada semua tapi saya enggak paham mengapa. Jadi kelas
itulah tadi seperti tantangan yang saya katakan tadi, kurangnya pelatihan. Artinya memang kita saat ini perlu melek teknologi, artinya kita memang tidak bisa hanya duduk diam. Seperti saya terus terang, multimedia pembelajaran interaktif itu saya tahunya waktu mengikuti pembatik ilmu. Jadi ketika saya tahu MPI, multimedia pembelajaran interaktif itu apa, nah, berarti saya harus belajar. Saya lihat dulu bagaimana cara menggunakannya, mulai dari mana, membuat ilmunya kayak mana, memang harus belajar kita. Nah, makanya lanjut lagi ke tantangan berikutnya, waktu. Manajemen waktu kita memang sangat sedikit, karena kita misalnya kita sebagai wali kelas, kita sebagai guru mata pelajaran seperti saya lagi sebagai misalnya PKS nya, jadi banyak kegiatan tidak fokus hanya satu bagian, jadi kita pun terkadang malas merangkul, malas untuk belajar. Itu yang saya akui, kita bisa disalahkan. Nah, jadi yang susahnya kemudian tidak ada fasilitas saran. Nah, bagaimana? Sudah tidak ada fasilitas, kita pun tidak mengetahui, itu yang baru susah. Paling itu nanti ya pembelajaran yang apalah paling kita buat ide-ide yang lain, bentuk manual, tidak menggunakan iPad, seperti itu solusinya, Bu. Tapi kalau memang semua sudah tersedia, kuncinya hanya satu, yaitu belajar. Belajar kalau tidak belajar melalui aplikasi yang ada di dalam internet, ya kita belajar sama orang yang lebih mengetahui, mungkin seperti itu. Ya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi. Sudah tidak ada, bisa kita tanyakan sampai di sini. Atas perhatian ibu-ibu ini itulah saya bilang, tidak ada bapak di sini. Atas perhatian ibu-ibu saya ucapkan terima kasih. Doakan saya masuk.